Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian berpikir, gimana kalau rezekiku nggak cukup? Gimana kalau besok uang habis? Gimana kalau gagal? Ya, jujur saja rasa cemas tentang rezeki itu manusiawi banget. Tapi coba berhenti dulu dan berpikir, kenapa kita sering khawatir berlebihan sama hal yang secara logika sebenarnya udah ada jaminannya. Islam udah jelas bilang rezeki itu urusan Allah. Bahkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 6, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi kecuali dijamin oleh Allah rezekinya. Ada kata dijamin, tapi kenapa kita masih sibuk mikirin rezeki seakan semuanya tergantung usaha manusia semata. Nah, di titik ini kita kadang mikir jangan-jangan kita salah narasi soal rezeki. Kita sering menafsirkan ayat itu secara spiritual, tapi dalam prakteknya hidup tetap penuh rasa takut. Semua orang berlomba-lomba kerja keras, lembur, padahal sudah jelas cicak yang ada di dinding yang nggak punya profesi, nggak pernah interview, tapi tetap dapat makan tiap hari. Logikanya kalau cicak aja nggak pusing urusan rezeki, kenapa manusia yang dikasih akal dan potensi malah lebih khawatir dari cicak? Di sini ada dua konsep yang kadang kita gagal untuk pahami. Satu, rezeki sudah dijamin, tapi dua, rezeki itu harus dijemput. Artinya rezeki memang ditetapkan, tapi ikhtiar itu wajib. Disuruh usaha, ya usaha. Disuruh tawakal, ya tawakal. Cuman yang sering kejadian kita malah membalik urutan. Usahanya harus mati-matian, tawakalnya belakangan. Bahkan kadang tawakal itu cuman backup plan waktu semua usaha gagal. Kalau kita gali lebih jauh, ternyata ikhtiar dunia itu penting, tapi ikhtiar nggak kalah penting menggunakan ikhtiar langit. Ikhtiar dunia, kerja, dagang, berusaha, dan sifatnya jelas. Tapi ikhtiar langit menjaga kualitas ibadah, sholat, kejujuran, mencari yang halal dan thoyyib, sedekah, doa. Jangan harap rezeki datang deras kalau pekerjaan penuh tipu, penuh zalim, penuh ngurangin hak orang lain. Lalu kenapa kadang usaha kerja keras tapi rezekinya seret? Nah, ini juga perkara logika. Kadang bukan rezeki yang sempit, justru hati kita yang sempit. Bukan hidup yang susah, tapi pikiran yang ribet. Gengsi, perasaan nggak pernah cukup. Realitasnya manusia yang paling kaya itu bukan yang paling banyak hartanya, tapi yang paling tenang jiwanya. Ada orang yang gajinya kecil, makan sederhana, tapi tidur nyenyak. Nggak punya musuh, ibadah lancar. Tapi ada orang yang gajinya besar, tapi tidur cemas, was-was, takut hartanya diambil orang. Hartanya nggak berkah. Islam juga menekankan satu prinsip lain. Jangan batasi rezeki sama materi doang. Banyak orang merasa rezeki gue seret hanya karena pendapatan bulanannya pas-pasan. Padahal sehat itu juga rezeki. Keluarga harmonis itu juga rezeki. Punya teman baik itu juga rezeki. Bisa baca, bisa mendengar, berjodoh dengan yang baik, diberi anak yang soleh, semua itu rezeki. Coba refleksikan, selama ini kamu benar-benar paham nggak arti rezeki? Atau cuman terjebak pada jumlah nominal gaji, saldo rekening, aset rumah, mobil, saham, tapi lupa bersyukur soal kenikmatan kecil yang kadang orang lain justru nggak punya. Di sisi lain, Islam ngajarin tawakal. Banyak dari kita yang hidup terlalu logis, terlalu menggantungkan hasil pada usaha. Padahal hasil itu area prerogatif Allah. Kita ikhtiar, kita cari nafkah, tapi hasil dan ketetapan tetap Allah yang pegang. Itu seperti burung yang keluar pagi-pagi perut kosong, pulang sore udah kenyang, dan cukup untuk diri
beserta anak-anaknya. Mana pernah burung lembur sampai malam, mana pernah burung stres soal inflasi. Tapi bukan berarti diam saja menunggu rezeki dari langit. Ikhtiar tetap relevan. Justru Islam memerintahkan kita untuk action dan berjalanlah di muka bumi, makanlah dari rezeki yang Allah berikan. Jadi prinsip dasarnya ikhtiar maksimal, ibadah total, tawakal sejati. Khawatir itu manusiawi, tapi berlarut-larut dalam ketakutan bukan solusi. Contohnya, sholat adalah eskalator rezeki. Banyak orang melepas sholat demi kerja lebih produktif. Padahal dalam Al-Quran relasi sholat dan rezeki itu jelas. Seringkali kualitas ibadah berbanding lurus dengan ketenangan hidup. Dan ketenangan adalah bentuk rezeki yang paling kita abaikan. Kita juga jangan meremehkan soal sedekah. Logikanya semakin banyak orang yang kita kasih, semakin banyak pula yang akan mengalir ke kita. Filosofi dalam tanda petik terima kasih pun jelas. Seberapa banyak ingin diterima, sebesar itu pula harus kamu beri. Dan satu hal yang sangat penting, jangan pernah malu untuk minta kepada Allah. Jangan repot merasa gengsi ketika harus berdoa pada saat sulit. Istighfar, doa, tahajud itu bukan sekedar ritual penghabis waktu, tapi kunci untuk membuka pintu rezeki yang kadang nggak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Mungkin pada akhirnya pertanyaan terbaiknya adalah apa yang sesungguhnya membuat rezeki sempit? Apakah benar Allah menahan atau justru kita sendiri yang menutup ruang keluarnya? Bisa jadi selama ini kita kurang jujur pada diri sendiri, menumpuk dosa, melupakan Tuhan, terlalu sibuk dengan dunia. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu yang pertama adalah rezeki pasti dijamin, tapi tetap harus dijemput dengan ikhtiar dan ibadah. Yang kedua, jangan batasi rezeki hanya pada materi. Ketiga, bersyukur atas nikmat kecil. Kemudian tawakal pada hasil. Jangan mengambil hak prerogatif Allah. Ikhtiarkan rezeki dengan cara yang halal dan thoyyib. Perbanyak sedekah, istighfar, doa dan tahajud. Jangan rumitkan hidup, sederhanakan niat, perbaiki kualitas hati. Kalau hati lapang, jiwa tenang, maka rezeki baik dalam bentuk harta, kesehatan, rasa, atau keberkahan akan cukup bahkan berlipat bagi mereka yang benar-benar yakin dan ikhlas. Itulah logika rezeki ilahi. Nggak perlu terlalu rumit, biarkan hidup berjalan. Jangan lupa berusaha, jangan lupa bersyukur, jangan lupa berdoa. Sisanya cukupkan yakin bahwa Allah tidak pernah zolim dan selalu cukupkan hambanya yang bertawakal dan berserah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap logis, tetap kritis, tetap bertawakal. Jangan pernah khawatir soal rezeki, karena yang mencukupkan hidupmu adalah Allah, bukan sekedar usahamu.